tugas SKI kelompok 4. Di sini anggota kelompoknya ada Nova, Osa, Putri, Raihana, dan Raisa Ayu. Syamsuddin As-Sumatrani adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam di Nusantara loh. Ia dikenal sebagai ulama yang berperan besar dalam pengembangan pemikiran tasawuf dan ajaran wujudiyah. Pemikirannya tidak hanya memengaruhi masyarakat Aceh, tetapi juga kawasan Nusantara yang lainnya. Sebagai cendekiawan, Syamsuddin memberikan kontribusi besar dalam mengharmoniskan ajaran spiritual dengan kehidupan sosial. Kiprahnya mencerminkan bagaimana tradisi keilmuan Islam mampu berkembang pesat di tengah konteks budaya lokal. Hal ini menjadikan Syamsuddin sebagai figur penting yang layak dipelajari lebih dalam. Oleh karena itu, yuk kita bahas kelanjutannya. Biografi Syamsuddin As-Sumatrani. Syamsuddin As-Sumatrani atau Syamsuddin bin Abdullah berasal dari Pasai, Aceh, dan sering disebut Syamsuddin Pasai atau Syamsuddin Sumatrani karena berasal dari Samudra Pasai. Ia lahir pertengahan abad 16 dan wafat pada tanggal 25 Februari 1630 atau 12 Rajab 1038. Syamsuddin fasih dalam bahasa Melayu, Jawa, Persia, dan Arab, serta ahli mistisisme, hukum, sejarah, filsafat, dan teologi. Pada masa Sultan Iskandar Muda, 1606 sampai 1636, ia menjabat Qadi Malik Al-Adil, mufti besar, dan imam Masjid Bait Al-Rahman. Ia menyebarkan doktrin wujudiyah secara luas, membuat Nuruddin Al-Raniri atau golongan ortodoks menyingkir ke Melaka. Syamsuddin dikenal sebagai penuntut hakikat yang lebih rasional dibanding gurunya, Hamzah Fansuri. Setelah wafat, posisinya digantikan oleh Nuruddin Al-Raniri. Peran 1. Penasihat Kesultanan Aceh. Ia menjadi penasihat spiritual dan intelektual bagi Sultan Iskandar Muda. 2. Penyebar ajaran tasawuf. Syamsuddin merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran ajaran tasawuf wujudiyah di Nusantara. 3. Pendidik. Sebagai seorang ulama, ia mengajarkan berbagai ilmu agama termasuk teologi dan tasawuf kepada masyarakat dan generasi muda. Selanjutnya ada karya-karya. Yang pertama ada Zawhar Al-Haqaiq, disunting oleh Fanny Wenhuiz, menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada Risalah Tubayyin Mulahazat Al-Muwahhidin wa Al-Mulhidin fi Dzikr Allah, disunting oleh Fanny Wenhuiz, mengandung penjelasan tentang perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dengan yang bukan mulhid. Yang ketiga ada Mir'at Al-Mu'minin, menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhirat, dan kadarnya. Yang keempat ada Syarah Rubai Hamzah Fansuri. Syair Hamzah Fansuri isinya antara lain menjelaskan pengertian kesatuan wujud, yaitu wahdat al-wujud. Yang kelima ada Syarah Syair Ikan Tongkol, 20 halaman berbahasa Melayu. Karya ini mengupas soal Nur Muhammad dan cara untuk mencapai fana di dalam Allah. Yang keenam ada Nur Al-Daqaiq, karya tulis yang sudah ditranskripsi oleh Johans ini di tahun 1953, yang mengandung pembicaraan tentang rahasia ilmu makrifah yang bermartabat 7. Yang ketujuh ada Thoriq Al-Salikin. Karya ini mengandung penjelasan tentang sejumlah istilah seperti wujud, adam, hak, batil, wajib, mukmin, mumtani, dan sebagainya. Yang kedelapan ada Mir'at Al-Iman atau Kitab Bahar Al-Nur. Karya ini berbicara tentang ma'rifah, martabat 7, dan tentang ruh. Yang kesembilan ada Kitab Al-Harokah. Karya ini berbicara tentang ma'rifah atau bermartabat 7.
Ibroh atau hikmah, satu keseimbangan antara ilmu dan spiritualitas. Samsudin menekankan pentingnya memadukan ilmu syariat dengan ilmu hakikat untuk mencapai kesempurnaan iman. 2. Pengaruh spiritual dalam pemerintahan. Perannya sebagai penasihat sultan menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan tasawuf dapat diterapkan dalam kepemimpinan. 3. Pentingnya toleransi. Ajarannya tentang wahdatul wujud mengajarkan manusia untuk melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari Tuhan yang dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.